kehidupan kita yang tanpa penderitaan, bahkan tanpa ada sakit penyakit, bahkan kematian itu hanya ada di surga. Hanya ada di surga. Ini menarik, nanti kita hubungkan ke sana, Pak John. Jadi kalau ditanyakan apakah benar Allah memegang kendali atas kejahatan, atas penderitaan, jawabannya yes. Tapi kalau kita bilang iya, ini masalahnya selanjutnya. Ya, itu kan jadi jadi Allah ikut jahat dong. Itu dia. Kalau Allah memegang kendali, pertanyaan selanjutnya begini. Ya, kenapa Allah tidak menghindarkan kita dari yang namanya kejahatan? Kenapa Allah tidak menolong kita dari yang namanya penderitaan? Ini dia. Bocorkan dikit, ya kan? Di-spill sedikit apa ini isi buku ini kan? Ya. Ketemu lagi dengan saya John yang akan memperkenalkan buku yang bagus dan tentunya perlu untuk dibaca. Seperti biasa saya ditemani oleh Pendeta Dr. Robson Samosir. Apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat dan mantap. Nah, kali ini kita bahas apa ini? Ini ya, where was God when that happened? Di mana Allah ketika hal itu terjadi atau di mana Allah saat itu terjadi? Nah, kalau kita bicara pertanyaan seperti ini, tidak mungkin kita membahas orang yang sedang baru dipromosi gitu ya. Orang yang baru dipromosi, orang yang baru menerima proyek gitu ya. Pasti bukan begitu ya. Nggak ada pertanyaan begini buat mereka ya. Malah mereka mungkin Allah di mana juga terserah lah ya. Enggak sih. Maksud saya ini tentu arahnya tentu ke hal-hal yang dirasakan kurang nyaman bagi seseorang ya. Ya, dan saat seperti itu ya cenderung orang akan bertanya di mana sih Allah. Nah, jadi sebenarnya Allah ini memang memegang kendali dunia. Saya tahu di buku ini kan sedikit di itu ya, ada beberapa model, karena dari dulu orang mempertanyakan ini seberapa sih kendali Allah, atau hanya dalang, hanya wasit. Nah, gimana secara teologisnya yang jelas buku ini? Ya, yang pertama-tama memang kita tidak ingin lah ya mengalami sesuatu yang buruk, mengalami penderitaan atau nasib buruk. Ya, kita ingin hidup kita aman-aman saja gitu loh. Kalau bisa naik terus ada keguncangan. Itu bicara tentang harapan. Tapi masalahnya itu hanya harapan gitu ya. Kalau di dunia yang penuh dengan dosa ini, dengan kelaliman ini, ya itu justru sesuatu yang lumrah. Jadi persoalannya bukan bagaimana kita tidak punya penderitaan, tidak punya masalah, bukan. Karena nggak ada selama kita di dunia ini hal yang seperti itu yang akan kita hadapi selama kita hidup. Kehidupan kita yang tanpa penderitaan, bahkan tanpa ada sakit penyakit, bahkan kematian itu hanya ada di surga. Hanya ada di surga. Ini menarik, nanti kita hubungkan ke sana, Pak John. Jadi kalau ditanyakan apakah benar Allah memegang kendali atas kejahatan, atas penderitaan, jawabannya yes. Tapi kalau kita bilang iya, ini masalahnya selanjutnya. Ya, itu kan jadi jadi Allah ikut jahat dong. Itu dia. Kalau Allah memegang kendali, pertanyaan selanjutnya begini. Ya, kenapa Allah tidak menghindarkan kita dari yang namanya kejahatan? Kenapa Allah tidak menolong kita dari yang namanya penderitaan? Ini dia. Bocorkan dikit, ya kan? Di-spill sedikit apa ini isi buku ini kan? Ya. Tapi memang betul, buku ini keren abis, ya. Jadi dengan kita baca buku ini, mungkin masalah kita nggak langsung hilang, tapi minimal kita dikuatkan. Karena buku ini bukan mantra ya? Iya, bukan mantra. Nggak langsung baca buku ini hilang. Begitu sampai halaman terakhir hilang masalah kita. Kalau kayak gitu semua orang mau ya kan. Tapi kan paling tidak dengan membaca buku ini kita terhibur. Kita dikuatkan gitu loh. Kita diteguhkan lagi iman percaya kita gitu loh. Oh iya ya. Kayak kembali mengingat dan memandang Tuhan. Oh iya, ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Walaupun untuk konteks yang lain, tapi supaya cara pandang kita pernah bahas soal cara pandang. Cara pandang kita tentang Allah itu jadi benar. Itu penting. Jadi cara pandang kita tentang Allah itu menjadi penting. Jadi kita harus punya cara pandang yang benar tentang Allah. Jadi Allah itu berdaulat. Memandang Allah sebagai yang berdaulat itu menghibur kita banget. Yang pertama tadi kan terkait dengan apakah Allah peduli dengan kita, udah pasti. Dan puncak dari kepedulian Tuhan, kita nggak ragukan lagi, adalah Yesus Kristus mati untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Jadi kalau sampai pada titik nyawanya aja dia serahkan, bagaimana mungkin kita bertanya apakah engkau peduli? Itu sebenarnya kan kita kayak dalam tanda petik ya, bukan salah untuk bersedih, wajar kok kita bersedih. Apalagi waktu kita mengalami kesusahan yang hebat. Tapi saya rasa tidak tepat untuk kita
menganggap bahwa Tuhan tidak peduli sama kita? Adakah kepedulian yang lebih besar daripada selain mempersembahkan nyawanya bagi setiap kita yang adalah Tuhan gitu loh. Itulah bentuk kepedulian terbesar Allah. Nah, kalau bicara tentang masalah yang kita hadapi, apakah Tuhan turut menolong kita dalam semuanya itu? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dalam segala hal. Tuhan turut bekerja. Dalam masalah kita, ketika ada masalah, mungkin Tuhan tidak langsung tolong. Karena apa? Karena justru masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi itu merupakan pertolongan Tuhan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan lewat masalah itu. Misalnya karakter kita nggak beres. Bagaimana cara Tuhan membereskan karakter kita? Ya dengan memberikan, dalam tanda petik ya, dengan mengizinkan masalah. Kayak bangsa Israel. Mudah bagi Tuhan membawa mereka langsung ke Kanaan. Ya kan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kita tahu kan bangsa ini diperbudak 430 tahun. Karakternya dalam tanda petik yang moralnya pasti hancur. Mentalnya itu mental, ya tahulah mental budak lah ya. Spirit pemberontakannya tinggi sekali dan terbukti sekali kan, terlihat kan. Bukan kurang baik Tuhan, bukan kurang dahsyat Tuhan, bukan kurang gitu loh. Bukti-bukti kemahakuasaannya ditunjukkan depan mata mereka. Mereka lapar dikasih makan roti, ya kan, terus dikasih bahkan daging burung. Lalu dikasih minum air, itu semua kan dengan cara-cara yang supranatural. Tapi kita bisa lihat bagaimana karakter mereka. Nah, kita pada akhirnya kalau melihat dengan benar masalah itu, akhirnya kita pun bisa menerima kenyataan kita. Oh iya ya, ternyata ada loh maksud Tuhan di balik apa yang aku alami ini kayak bangsa Israel. Oh ternyata ini. Jadi kita bisa menikmati pada akhirnya, bukan hanya bersyukur, tapi menikmati saat seperti itu tanpa kita menjadi hancur, tanpa kita menjadi gelisah, tanpa kita menjadi khawatir. Karena kita tahu ada berkat yang Tuhan kemas lewat masalah yang kita hadapi. Nah, inilah cara pandang. Betul, cara pandang lagi. Jadi ada juga yang bilang begini. Jangan terlalu sering menanyakan kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kenapa ya ini terjadi, tapi apa yang saya akan pelajari dari masalah ini. Iya. Jadi apa tujuan dan maksud Tuhan di balik masalahku ini? Kita tuh kadang-kadang Pak John nggak fair. Ketika kita ada masalah, cepat kali bibir kita bertanya, kenapa Tuhan aku? Kenapa nggak dia? Tapi ketika kita diberkati lagi naik-naiknya, kenapa kita nggak pernah bertanya? Kenapa aku Tuhan, kenapa nggak Bu Maya itu? Gitu ya. Tidak mungkin itu pertanyaan gitu ya. Nonton kita nggak ada begitu Pak John. Nggak ada. Karena semua baik-baik. Jadi kan kita bisa lihat bagaimana Tuhan kan memoleskan karakter mereka. Kalau negatif, kenapa terjadi ke saya, kenapa bukan dia? Iya, tapi begitu ada berkat, positif nggak mungkin kita bilang kenapa ke saya ya, kok nggak ke dia gitu. Kalau bisa orang lain diangkat Tuhan mengalami berkat yang luar biasa, melimpah gitu loh. Tuhan kenapa bukan saya? Kan kocak memang kita kadang-kadang. Tapi lagi-lagi walaupun penonton kita nggak ada begitu. Nggak ada ya. Baik-baik semua. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari bangsa Israel, kita belajar bagaimana masalah yang mereka hadapi, ya, yang mereka alami. Yang pertama itu karena pemberontakan mereka. Tuhan sendiri tidak inginkan. Tapi kalaupun pada akhirnya Tuhan izinkan, masalah yang mereka alami ada tujuan dan maksudnya. Gitu loh. Kan pada akhirnya mereka harus memandang bahwa memiliki attitude yang baik, karakter yang benar, ya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan harus lebih penting daripada kebutuhan hidup kita. Lebih besar daripada susu dan madu. Lebih penting daripada berkat. Karena memang pada akhirnya kita harus lebih mengasihi pribadi Tuhan daripada berkatnya. Nah, jadi where was God when that happened gitu loh. Kemana Tuhan ketika penderitaan itu terjadi? Nggak kemana-mana. Ya, di situ lah. Tuhan ada di pihak kita. Nah, contoh nih, kan kalau saya belum menikah, belum punya anak juga. Tapi mungkin ada orang tua yang cerdas dan bijak sekali gitu loh. Yang ketika melatih anak kan beda-beda. Ada misalnya orang tua yang ketika ada anaknya dalam bahaya, nggak langsung dicegah gitu loh, tapi dibiarkan supaya anaknya tahu, belajar lewat masalah itu. Lain kali nggak perlu ada orang tuanya mengingatkan, dia sendiri merasakan ini berbahaya, ini nggak boleh, ini bisa menghancurkan saya. Nah, sama seperti Tuhan gitu loh, Tuhan izinkan supaya kita akhirnya tahu, gitu, dan belajar gitu loh. Nah, jadi Tuhan kemana? Nggak kemana-mana. Ada. Tapi ada berkat yang Dia mau kasih, gitu loh. Ada sesuatu yang mau Dia sampaikan supaya kita belajar dan menjadi dewasa. Oh iya, pada akhirnya kita tahu Tuhan itu seperti apa. Dan Dia mengasihi kita meskipun ada masalah dalam hidup kita. Ini ada 20 halaman ya dibahas bahwa Allah atas kejahatan. Babnya itu menarik gitu ya, tapi ya dibacalah ya. Dibaca supaya terbuka pikiran kita, apa iya begitu ya. Mungkin selama ini kan kita selalu akan bilang tidak. Bacalah ya. Menarik gitu. Harus baca. Jadi
mengetahui Allah itu berdaulat itu luas aspeknya. Ya. Bukan hanya sekedar terkait dengan kita mengalami pertolongannya. Bukan, aspeknya luas sekali. Jadi mungkin aja kita nggak ditolong langsung sama Tuhan. Tetapi ada penghiburan dari Tuhan dengan cara apa? Tuhan berikan kita kekuatan. Itu juga pertolongan dari Tuhan. Nggak harus dengan mujizat atau hal yang bersifat spektakuler atau supranatural. Tapi memang natural sekali. Kita hadapi masalah itu sampai selesai. Tapi Tuhan memampukan kita, Tuhan kasih kita kekuatan. Jadi bagian terpenting dalam hidup kita bukan masalah kita diselesaikan, tapi bagaimana kita tetap memilih untuk percaya meskipun masalah kita nggak selesai. Ini sih dahsyat. Makanya yang paling penting itu bukan soal memiliki iman yang besar, tapi memiliki iman yang benar. Nah ini penting sekali supaya kita bisa menghadapi ini, realitas ini. Karena apa? Karena kalau orang punya iman yang besar memang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau iman yang benar, meskipun gunungnya masalahnya tidak pindah, dia tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Itu sih dahsyat. Ya. Tambah sedikit lagi waktu jadi khotbah ini. Nah, selain khotbah, nanti tuntas dong buku ini ya. Ini udah mulai mungkin 50% kita udah ngomong, nah nanti akhirnya selesai semua. Oke, jadi begitu ya. Yang penting buku ini adalah buku yang bagus dan bisa didapatkan di toko buku Immanuel. Begitu? Nggak ada tambahan? Sudah, cukup Pak. Mantap. Jadi sampai jumpa di konten kami yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.